Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian semua dimanapun berada. Balik lagi sama gua Billy Aditya. Kali ini gua mau bahas lagi nih tentang pemain keturunan Indonesia yang ada di Eropa ya. Yang kalian semua tahu sekarang skuad Indonesia ini banyak dihuni oleh pemain diaspora kita. Utamanya mungkin yang tinggal atau lahir di Belanda ya. Dan belum lama ini tanggal 8 Februari kemarin juga kita ketambahan pemain baru lagi nih karena oleh Romani Tim Gepens dan juga Dion Mark sudah disumpah menjadi warga negara Indonesia. Ya ini bisa menambah tentunya daya gedor Indonesia saat melawan Australia nanti di bulan Maret dan juga lawan Bahrain di Gelora Bung Karno. Praktis saat ini kita punya banyak pemain berkualitas ya dari kiper bahkan sampai ke lini depan gitu. Kita tahu semua ada Martin Paes, ada Kelvin Verdong, ada Jay Itas yang juga sekarang bahkan jadi kapten Venezia ya di Serie A. Ada Matt Silhurst, kita semua tahu juga bermain bersama FC Twente dan juga main di Europa League. Di sebelah kanan pun masih ada Kevin Dix Bakarbesi yang bermain untuk FC Copenhagen, main juga di Conference League dan mulai musim depan bahkan main di Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Di tengah juga kita punya Tom Hai dan Ivar Jenner, dan di depan ada Ragnar Ratmangon, ada Rafa Strike, dan sekarang ketambahan oleh Romani nih. Nah kalau untuk di tim Gepens sama Dearmars mungkin diproyeksikan bakal buat U23 ya, yang akan punya agenda tahun ini itu ada kualifikasi AFC U23. Menarik nih karena makin kesini banyak banget pemain-pemain diaspora kita yang ada di Eropa itu semakin tertarik dengan Indonesia karena proyek naturalisasi kita itu bisa dibilang menurut gue berhasil ya. Setelah mungkin pertama kali kita naturalisasi itu tahun 2010 di zaman Irfan Bahdim ya, itu main diaspora yang kita adaptasi sih. Kalau si Bahdim itu dia memang memilih warga negaraan Indonesia karena umur itu masih belum 21 tahun. Sampai akhirnya ada Lili Pali dan dimulai di era Sinteyong itu ada Jordi Amat, ada Elkan Beget, lalu muncul lagi ada Sandy Walsh, ada Shane Patinama. Sekarang makin banyak pemain-pemain berkualitas yang mau gabung sama Indonesia. Ini menurut gua cukup bagus ya buat Indonesia. Walaupun tetap jangan lupa dengan liga juga ya, karena skuad timnas yang baik itu berasal dari liga yang baik juga gitu ya. Perlu dibenahi juga lah liga kita gitu. Semoga semakin kompetitif dan juga semakin rame ditonton gitu. Jangan cuma timnasnya aja yang rame gitu ya. Yang menarik, belum lama ini gue baca media Belanda, namanya itu Football Premier.nl ya. Dia baru aja mewawancara salah satu pemain Liga Inggris, yaitu back dari Brighton, Joel Veltman. Mungkin ada dari kalian yang nggak asing dengan nama ini atau mungkin ada yang belum tahu nih. Joel Veltman di wawancara ini bilang kalau ternyata dia punya keturunan Indonesia dari neneknya ya guys. Dari neneknya nih dia punya keturunan Indonesia. Berarti ya eligible lah ya. Dia secara FIFA tuh nggak kayak si Maurismo Hinoke nih, kalian mungkin tahu juga yang pernah bela Indonesia di U20 pas tolon turnamen. Dia juga nampaknya sedih ya pas tahu si tim Gepon sama Dion Mars itu berhasil dinaturalisasi, sedangkan dia nggak bisa karena keturunannya itu si Mauresmo dari buyutnya generasi keempat dan juga dari moyang nih generasi kelima. Dan untuk si Joel Feldman secara aturan itu memang dia eligible karena neneknya yang orang Indonesia. Tapi sayangnya memang dia kemungkinan besar ya nggak bisa main lah untuk Indonesia karena dia udah punya caps bersama timnas Belanda. Main banyak lagi, udah 28 caps ya dia bersama timnas Belanda. Dan dia tapi bilang dia tuh pengen banget bela Indonesia. Bahkan dia bilang dia siap ganti kewarganegaraan kalau memang seandainya dia eligible untuk pindah tim nasional nih gitu. Mungkin dia juga bilang katanya dia kan taunya ada aturan FIFA yang bilang kalau pemain udah 2 tahun nggak membela tim nasional itu dia bisa pindah. Ini menurut wawancara dia di Football Premier ya. Tapi ya seperti yang kita semua tahu, walaupun dia neneknya itu lahir Indonesia dan eligible tuh secara aturan FIFA baik keturunan. Tapi masalahnya dan juga dia udah terakhir bela Belanda itu 2021 ya. Berarti artinya udah 4 tahun nih dia nggak membela tim nasional Belanda. Tapi masalahnya adalah dia udah punya caps bersama timnas Belanda. Setahu gua aturan di FIFA itu pemain itu maksimal capsnya 3 deh di official match untuk dia switch atau ganti kewarganegaraan. Contohnya kayak Jero Ritot yang sekarang juga kabarnya lagi di proses naturalisasi. Nah, itu dia masih eligible untuk membela Indonesia
Kalau memang keturunannya itu dari kakek atau orang tuanya ya. Karena dia walaupun pernah membela timnas Belanda, dia membelanya itu baru 3 match guys. Apalagi dia juga udah cukup lama ya nggak bela Belanda gitu kan. Jadi kalau untuk kasus si Joel Veltman ini memang ya seingat gua itu dia seharusnya nggak bisa. Tapi ya dia kayaknya berapi-api banget gitu. Dia kayak pengen banget bela Indonesia gitu guys. Di wawancaranya dia bahkan juga mengikuti timnas Indonesia. Dia tahu ada Kevin Dix dan juga ada Eliano Renders di tim nasional Indonesia. Bahkan dia juga mengikuti perkembangan terakhir nih, kayak dia tahu juga sekarang coach Indonesia itu Patrick Kluivert ya, yang mana juga itu legendnya Belanda nih. Jadi dia memang ngikutin banget gitu ya. Terus di wawancara ini juga dia bilang dia juga karena dia main di Brighton, di mana di Brighton kita tahu ada pemain timnas Jepang yaitu Kaoru Mitoma. Dia juga sempat berdiskusi dengan Mitoma tentang sepak bola Indonesia karena kan ya Indonesia dan Jepang udah pernah bertemu ya kemarin di Gelora Bung Karno gitu. Dan dia juga bilang kalau Indonesia itu potensial lah. Dia bicara sama si Mitoma gitu. Terus dia bilang kalau Indonesia itu ada di darah dia gitu ke Mitoma nih, anjay, bangga dia. Dia sampai ngungkapin kalau dia bilang ke Mitoma dia punya darah Indonesia nih. Dan dia bilang dia bakal bangga kalau dia pada akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Ya, dan dia kenapa dia memilih Indonesia karena dia bilang dia udah berdamai kalau ternyata Belanda itu udah nggak manggil dia lagi. Karena yang seperti yang gue bilang, dia terakhir membela Belanda itu tahun 2021. Kalau dari umur ya memang dia udah cukup berumur ya. Back Brighton ini udah berumur 33 tahun. Itu artinya ya kalaupun dia eligible gitu, dia masanya di timnas juga udah akan lama lah gitu. Dan yang menarik adalah ini sih guys, menurut gua sekarang itu bener-bener Indonesia tuh dilirik banget loh sama dunia lah, dunia gitu. Dengan hadirnya pemain-pemain diaspora kita yang mau bela timnas, terutamanya yang pemain-pemain great kali ya, kayak misalkan Tom Hai, kayak misalkan Kevin Dix, kayak misalkan siapa lagi ya, Marcel Hurst gitu, yang sempat dirumorkan juga sampai legenda Belanda itu agak sedikit tanda kutip marah gitu ya. Kalau kita bandingkan sama dulu kan kasusnya Tijani Renders di awal-awal Coach Sinteyong melatih Indonesia itu dia menolak Indonesia guys. Ini juga gue baca baru hari ini nih wawancara dari si Tijani Renders sama salah satu media Itali mungkin ya. Dia bilang itu dia selalu membawa Indonesia kemanapun dia berada gitu, karena apalagi kalau lagi ada acara keluarga gitu dia nggak bisa bohong lah, darah darah Indonesia itu kental banget karena ibunya langsung yang orang Indonesia nih si Renders ini ya, yang mana marganya itu Leka Tompesi ya, kalian juga mungkin tahu gitu. Apalagi dia bilang sekarang adiknya bela Indonesia si Eliano Renders, tapi ya dia juga mengakui saat itu pas dia masih main di Jong Alkmaar U23 alias Alkmaar U23 lah gitu. Dia sempat di approach sama PSSI. Ini diakui sama si Eliano ya, tapi dia bilang ya mimpi dia dari dulu memang untuk membela Belanda nih. Ya udah ya. Menarik nih ya. Gue yakin ke depan ketika ada pemain-pemain keturunan Indonesia, diaspora Indonesia yang bermain cukup bagus dan potensial, mungkin mereka ini udah mulai memperhitungkan Indonesia menjadi pilihan utamanya. Kalau dulu kan mungkin jadi second choice, bahkan mungkin third choice ya gitu. Jadi ini menarik, semua ke depannya mungkin ada bakat-bakat lainnya yang lahir entah dari Belanda, entah mungkin siapa tahu dari Inggris atau dari Spanyol kayak Jordi Amat gitu. Atau negara-negara Skandinavia kan, prediksi gue juga mungkin ke depannya bakal banyak. Tapi sekali lagi, tolong jangan lupa untuk memperbaiki dan memperbagus Liga Indonesia nih, oke? Oke guys, untuk Bang Joel Veltman ya nggak apa-apa walaupun nggak bisa bela Indonesia, seenggaknya ya sekali-sekali boleh lah ya nonton Indonesia, atau mungkin nanti mau berkarir di Liga Indonesia atau maybe gabung jadi pelatih segala macam ya. Sekali lagi terus dukung Indonesia nih Bang Joel Veltman. Alright guys, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa tolong dibantu pencet likes dan juga subscribe-nya ke channel gua. Dan kita semua berdoa semoga nanti bulan Maret, yang mana sebentar lagi nih udah nggak keras ya, Indonesia bisa meraih hasil yang maksimal. Karena Coach Patrick Kluivert sendiri itu dia ngasih target seri lawan Australia dan menang lawan Bahrain. Nah kalau menurut gue sih menang lawan Bahrain itu mutlak wajib, apalagi di GBK ya. Insya Allah gue bakal nonton lagi dan gue bakal live
IRL lagi ntar dari situ, oke? Terima kasih banyak guys. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.